Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat psikologi Unisa. Pada kali ini kami akan mempersembahkan sebuah video pembelajaran tentang neuropsikologi. Sebelum kita mempelajari lebih dalam neuropsikologi, kita harus mengetahui apa itu neuropsikologi. Neuropsikologi adalah bagian dari psikologi terapan yang berhubungan dengan bagaimana perilaku dipengaruhi oleh cedera dan disfungsi otak. Pada dasarnya, neuropsikologi adalah studi mengenai hubungan antara fungsi otak dan syaraf dengan perilaku, yang meliputi pemahaman, asesmen, dan penanganan perilaku yang secara langsung berhubungan dengan otak. Neuropsikologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara otak dan perilaku, disfungsi otak dan defisit perilaku, serta melakukan asesmen untuk perilaku yang berkaitan dengan fungsi otak yang terganggu. Sejarah neuropsikologi bukanlah hal yang baru lagi dalam ilmu psikologi, terutama dalam psikologi klinis. Sekitar tahun 3000 sebelum Masehi dan khususnya 1700 sebelum Masehi, hubungan antara fungsi otak dan perilaku telah dibicarakan para ahli, meskipun suasananya banyak bernuansa filsafat. Otak merupakan organ yang sangat penting bagi manusia. Otak manusia adalah struktur pusat pengaturan yang memiliki volume sekitar 1350 cc dan terdiri atas 100 juta sel saraf atau neuron. Otak manusia bertanggung jawab terhadap pengaturan seluruh badan dan pemikiran manusia. Oleh karena itu, terdapat kaitan erat antara otak dan pemikiran. Otak dan sel saraf di dalamnya dipercayai dapat mempengaruhi kognisi dan perilaku manusia. Otak mengatur dan mengkoordinir sebagian besar gerakan, perilaku, dan fungsi tubuh homeostasis seperti detak jantung, tekanan darah, keseimbangan cairan tubuh, dan suhu tubuh. Otak juga bertanggung jawab atas fungsi seperti pengenalan, emosi, ingatan, pembelajaran motorik, dan segala bentuk pembelajaran lainnya. Beberapa bentuk gangguan kognitif dan behavioral. Yang pertama, gangguan orientasi. Misalnya, ketidakmampuan untuk mengetahui orang-orang di sekitarnya, nama hari dalam seminggu, dan lain-lain. Yang kedua, gangguan ingatan. Pasien lupa kejadian-kejadian, khususnya yang terbaru. Kadang juga menunjukkan gangguan kemampuan untuk belajar dan mengingat informasi baru. Yang ketiga, gangguan fungsi intelektual. Pemahaman, berhitung, mengungkap kalimat, dan mungkin juga pengetahuan umumnya. Yang keempat, gangguan penilaian. Pasien sulit mengambil keputusan, bahkan untuk yang sederhana sekalipun. Misalnya untuk tidur, makan, bangun, dan lain sebagainya. Yang kelima, memiliki efek emosi yang labil. Terlalu mudah tertawa, marah, atau menangis. Kehilangan daya tahan emosi dan mental. Pasien mungkin berfungsi di bawah kondisi normal. Yang keenam, sindrom lobus frontal. Adanya sekelompok simptom gangguan kontrol impuls, ketidakmampuan merencanakan, apatis, dan lain-lain. Beberapa peranan atau fungsi neuropsikologi. Yang pertama, membantu neurologis atau dokter lainnya untuk memberi keterangan diagnosa yang khas menyangkut persyarafan dan gangguan-gangguannya. Yang kedua, karena suatu penekanan sistem otak fungsional, neuropsikolog membuat prognosis untuk menyembuhnya. Yang ketiga, melibatkan diri dalam proses penyembuhan dan rehabilitasi. Yang keempat, neuropsikolog dapat diminta untuk mengevaluasi pasien gangguan mental untuk membantu meramalkan kondisi penyakit. Asesmen neuropsikologis merupakan metode non-invasif dalam menguraikan fungsi otak yang didasarkan pada kinerja pasien berdasarkan tes baku yang telah memperlihatkan indikator yang akurat dan sensitif menyangkut hubungan otak perilaku. Evaluasi neuropsikologis juga menyediakan informasi yang berguna mengenai dampak keterbatasan pasien neurologis, seperti penyakit degeneratif, sklerosis. Beberapa asesmen yang sering digunakan dalam neuropsikologi, seperti yang pertama, neuroimaging. Penggunaan berbagai teknik baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menggambarkan struktur, fungsi, atau farmakologi sistem syaraf. Yang kedua, Halstead-Rayton Neuropsychological Test Battery. Kumpulan soal Halstead-Rayton memuat
pemeriksaan menyeluruh mengenai fungsi otak dan kepribadian. Yang ketiga, tes Wechsler Adult Intelligence Scale. Tes untuk mengukur kecerdasan dan kemampuan kognitif pada orang dewasa dan remaja 16 tahun ke atas. Yang keempat, tes Wechsler Intelligence Scale for Children. Tes untuk mengukur kecerdasan dan kemampuan kognitif pada anak-anak umur 6 hingga 16 tahun. Yang kelima, Luria Nebraska Neuropsychological Test Battery. Pemeriksaan menyeluruh terhadap fungsi neuropsikologis. Oke, sekian penyampaian dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penulisan maupun perkataan. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.